semua juga ya. Karena dia merupakan satu motor 2 tak. Kemudian yang jelas performance-nya sangat kencang untuk tenaga mesinnya. Desainnya sangat sporty dan keren, dan pada masanya yang pakai itu kebanyakan anak-anak sekolah SMA, kemudian yang masih pada kuliah juga. Dan beberapa waktu belakangan motor itu banyak dicari lagi. Karena peminatnya juga semakin banyak, pastinya harganya sudah mulai tergoreng dan semakin mahal juga. Dan simak video yang sampai selesai. Kawasaki Ninja RR tahun 2013. Sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, klik like, klik gambar lonceng notifikasi agar kita juga bikin videonya tambah semangat. Thank you. Nah, di samping saya seperti yang saya bilang tadi sudah ada Kawasaki Ninja RR tahun 2013. Kalau bicara kehadiran Kawasaki di Indonesia mungkin cukup panjang. Tapi kalau Ninja RR sendiri itu pertama kali dijual resmi oleh Kawasaki Motor Indonesia sejak tahun 2002. Waktu itu masih dalam format CBU dari Thailand dan namanya Kawasaki KRR ZX 150. Agak panjang memang. Jadi di fairingnya samping itu seperti itu bentuknya. Kayak gitu, saya kasih lihat aja. Di samping itu tulisannya KRR yang di fairing depan, yang di belakang tulisannya ZX. Kemudian itu cuma sampai tahun 2003, 2004 masih dalam format CBU Thailand. Tapi namanya sudah ganti menjadi Kawasaki Ninja RR 150 atau Kawasaki Ninja 150 RR. Jadi udah ada tulisan ninjanya di fairing, kemudian di tangki, sama di bodi belakang. Dan itu sampai tahun 2006. Sejak 2007 Kawasaki Motor Indonesia merakit lokal atau dalam format CKD karena permintaannya juga tambah banyak. Cukup laris juga motor ini waktu itu. Yang dirakit lokal itu 2006 sampai sekitar 2012. Baru di 2013 bentuknya menjadi seperti ini. Jadi fairingnya udah beda. Kemudian bentuk bodi belakangnya juga beda, lampu rem belakangnya beda, otomatis lampu rem depannya juga beda. Tapi secara mesin sama. Yang beda itu kalau yang format CBU blok mesinnya pakai kode 1878 kayaknya kalau nggak salah ya. Yang lebih paham bisa komentar di bawah. Kalau yang CKD itu 1855. Katanya itu secara performa lebih enak yang blok mesin yang format CBU. Kemudian dari segi desain, kalau di bagian depan, saya sendiri yang model baru ataupun yang generasi awal-awal yang lama itu nggak ada kekurangan ya buat saya. Jadi dia apalagi pada masanya itu keren banget. Banyak orang yang pengen punya, tapi karena harganya mahal jadi nggak kebeli gitu. Kemudian yang lama juga saya suka, apalagi yang bentuk baru. Memang yang sejak 2013 sampai 2015, karena setelah 2015 itu discontinue, udah nggak diproduksi lagi. Terakhir 2015 itu fairingnya depan sudah agak tajam. Kalau yang sebelumnya lebih membulat gitu ya. Kemudian kalau untuk suspensi depannya masih teleskopik. Rem depan belakang tentunya udah cakram, cuma itu remnya udah nggak standar lagi, udah diganti. Nah, kalau di bagian samping, coba kameranya geser ke samping dikit biar bisa ya. Nah, kamera udah geser ke samping. Kalau di bagian samping itu kelihatan lebih terlihat kesan sportinya. Jadi dia nggak cuma sporty dan keren, tapi juga ada gagahnya. Itu garis-garisnya tajam. Dan di dalam itu kelihatan dia punya radiator yang cukup besar untuk motor 150 cc karena dia juga 2 tak. Jadi biar nggak cepat panas mesinnya. Kemudian, nah dia juga sudah pakai teknologi Super Kips. Itu semacam katup yang untuk mengatur gas buang pada saat putaran rendah. Nah, Super Kips itu baru bekerja di atas 7000 rpm. Nanti akan kita coba seperti apa. Nah, di bagian samping itu
wah keren banget sih, keren banget motornya. Di bawahnya kalau kita lihat itu dia shockbreaker belakangnya pakai monoshock. Kemudian lengan ayunya itu seperti ada tangkai besinya lagi ke bawah. Yang katanya sih itu untuk menjaga motornya supaya performanya lebih stabil dan juga untuk meredam suspensi belakang. Jadi kalau kena guncangan gitu ya biar nggak terpusat di swing armnya, jadi guncangannya itu bisa menyebar. Jadi pastinya bisa lebih nyaman. Dan untuk di speedometernya pastinya masih analog, belum ada digital waktu itu ya. Dan situ ada odometer, trip meter standar, RPM-nya, redline-nya sampai 10.500. Itu udah redline. Kemudian masih pakai jarum biasa. Nah, yang unik itu petunjuk bahan bakarnya jadi satu sama petunjuk suhu temperatur mesin. Jadi di sebelah kiri itu ada tombol. Kalau dipencet, nah dia naik. Jadi petunjuk bahan bakar, tapi kalau dilepas jadi petunjuk temperatur mesin. Itu yang unik sebenarnya. Kalau untuk tombol-tombol sih standar, ada passing dan tombolnya masih tombol-tombol model lama, kelihatannya kotak-kotak gitu. Lampu jauh dekat, lampu sen, klakson, kill switch. Tapi walaupun dia motor mahal, belum ada electric starternya. Jadi kalau mau pakai motornya harus starter kaki ya. Mungkin pemanasan dikit ya sebelum kita kebut-kebut di jalan, tapi jangan ngebut sih. Itu olahraga dikit pakai starter kaki gitu. Ya, motor yang keren sih untuk pada masanya. Dan dia itu untuk mesinnya tenaganya itu cc-nya 150, mesinnya 2 tak dan dia tenaganya sekitar 30 HP dan torsinya 26,1 Nm. Tapi nggak bisa dibandingkan dengan motor-motor yang baru kayak motor-motor 4 tak gitu ya. Misalnya let's say itu ada R15 sama SXR, mesinnya sama VVA 155 cc 4 tak, tenaganya sekitar 19,5 PS ya. Ya jauh banget kalau dibandingkan 150 cc 2 tak gitu. Oke. Ya oke, sorry tadi kamera geser bentar karena agak gerimis. Oke, saya lanjut. Nah, kalau untuk desain belakangnya, nah itu tadi yang saya bilang. Sejak 2013 sampai last edition 2015 itu fairing depan dan bodi belakangnya udah beda. Lampu lem belakangnya juga beda, bentuknya agak heksagonal. Kalau yang sebelumnya cuma agak kotak melengkung biasa. Cuma teknologi lampunya dari depan sampai ke belakang belum ada yang pakai LED, masih pakai bohlam biasa. Kemudian untuk knalpotnya sih udah diganti, ada beberapa part yang udah nggak standar ya, kayak kaliper rem, kemudian knalpot, disc brake depan dan kaliper depan juga nggak ada modifikasi ringan. Tapi kalau velgnya itu masih aslinya dan masih bawaannya standar. Dia pakai velg ring 17, yang depan itu ukurannya 90/80, yang belakang 100/80. Dan saya kayaknya udah nggak sabar pengen coba motornya. Nanti akan saya sampaikan setelah coba motornya seperti apa rasanya. Oke? Oke, tadi saya udah nyoba motornya, nggak lama sih, cuman sempat saya coba larinya juga, kemudian akselerasinya bagaimana, handlingnya. Dari handlingnya dulu aja deh. Motornya itu sebenarnya nggak berat-berat banget, dia cukup ringan. Jadi kalau misalnya kita mau belok-belok, nah gitu, itu cukup ringan, nggak yang sampai berat banget. Kemudian untuk handlingnya itu juga stabil. Mau kita lari kenceng cuman di trek lurus, jalan lurus biasa, atau kita belok-belok di manuver gitu, motornya cukup sigap.
cekatan juga sebanding dengan tenaganya. Dan suspensinya itu kalau di jalan agak rusak atau di polisi tidur itu memang agak sedikit keras, tapi kalau di jalan bumpy kayak misalnya lewat speed trap atau lewat di jalan cor beton tadi kayak saya lewat, itu ternyata cukup nyaman. Jadi enggak yang sampai keras banget, cukup nyaman suspensinya. Nah, cuman kalau yang tadi saya coba sendiri juga pernah, kemudian berdua sama yang pegang kamera juga, dia pas ngebonceng itu, kalau yang bonceng emang agak pegel ya, karena dia lebih ke atas gitu, apalagi kalau jalannya turun. Padahal sebenarnya dia nggak yang sampai nunduk banget kalau posisi ridingnya. Nah, hanya koplingnya untuk motor kelas 150 cc memang sedikit agak berat, walaupun nggak sampai yang berat banget, tapi enak untuk handlingnya dan suspensinya. Nah, bagaimana dengan performa mesinnya? Enak banget. Memang kalau untuk torsi bawahnya dia tidak segalak Yamaha RX King, karena saya dulu pernah punya dan pakai juga RX King. Itu masih lebih galak torsi bawahnya RX King, tarikannya lebih enak. Tapi dia di putaran tengah sampai ke atas, apalagi super kicks-nya kalau udah aktif di atas 7000 rpm, itu kita rasanya kayak dapat tenaga tambahan. Jadi walaupun posisinya nunduk gitu ya, nah rasanya itu kayak ketarik ke belakang, kayak ada yang ngedorong gitu, enak banget rasanya. Dan itu terus tenaganya nggak habis-habis, nggak ada rasa kekurangan tenaga deh, apalagi sampai drop powernya nggak ada sama sekali, enak banget. Dan remnya itu cukup pakem juga, cuman kalau pengen lebih pakem lagi di upgrade kayak yang piringan depan itu udah agak gede. Kalau yang belakang memang masih standarnya. Kalau standarnya yang belakang juga lumayan pakem. Nah, cuman depan lebih pakem lagi, tapi memang belum ada teknologi rem ABS. Jadi kalau ngerem hati-hati juga gitu ya. Cuman dulu itu saya ingat yang pakai itu biasanya anak-anak yang lagi pacaran gitu kan. Jadi yang cewek bonceng di belakang, yang laki di depan ngeboncengin gitu ya. Dan itu pasti enak karena cowoknya pasti menang banyak. Ya kan, ya tahulah artinya apa. Sampai dulu ada ungkapan, kalau nggak ninja nggak cinta. Sebegitunya cewek ya suka ninja, padahal belum tentu bisa naik mereka. Heran banget memang. Ya itulah ninja. Dan satu lagi yang saya mau kasih lihat, cara ngebuka oli sampingnya itu ada di samping. Ada di samping. Nah, dibuka dulu satu step yang bonceng, yang biasa dinaikin cewek. Kemudian di situ seperti ada tuas. Nah, kita harus tarik lagi. Baru situ kelihatan aki, oli samping, dan ada beberapa kabel di situ ya, ada sekringnya juga. Nah, gitu. Pasang lagi dulu. Nah, oke. Oh ya, tadi ada saya lupa. Stangnya itu pakai stang jepit dan itu bawaan aslinya. Nah, gimana kesimpulannya setelah saya coba Kawasaki Ninja? Ninja memang namanya tidak semelegenda Yamaha RX King untuk sama-sama motor 2 tak, karena RX King memang lebih dulu ada, udah lama banget. Tapi Kawasaki Ninja itu dia punya peminat sendiri, punya pangsa pasar sendiri, yang mana Kawasaki Ninja akan tetap ada di hati para penggemarnya. Seperti halnya saya suka banget sama Ninja, baik yang R atau RR atau yang SS, itu saya suka. Cuman kalau yang untuk Ninja 4 tak saya jujur aja kurang suka, lebih suka yang 2 tak. Oke, gitu aja sedikit yang bisa saya sampaikan tentang Kawasaki Ninja RR tahun 2013. Oh, untuk pajaknya itu di STNK
Dia plat R ya. Di STNK itu sekitar Rp450.000 ya. Pajaknya mungkin ya lebih baldi ya daripada NMAX ya, ya segitu sih. Nah, oke, sekian video dari saya tentang Kawasaki Ninja RR tahun 2013. Jangan lupa subscribe, klik like, share, dan klik gambar lonceng agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video yang lain. Oke, dia jadi bensin. Kalau dilepas jadi temperatur mesin. Oke, selesai, makasih.